Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabda dirasatana bi qiraatil basmalah wal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Oke, alhamdulillah ya, kita sekarang masuk pelajaran nahwu. Pelajaran nahwu kita insyaallah yang terakhir sebelum kita ganti buku. Yaitu materi selanjutnya, bab selanjutnya tentang i'rab, tentang i'rab mabni dan i'rab ya. Kita skip saja dulu. Materi selanjutnya yaitu tentang jumlah fi'liyah yang majzum. Sebelumnya jumlah fi'liyah yang mansub. Hari ini kita belajar tentang jumlah fi'liyah yang majzum. Kalau di isim namanya majrur, sedangkan di fi'il namanya majzum. Kenapa jumlah fi'liyah majzum? Karena yang majzum itu adalah fi'ilnya. Makanya jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismi. Fi'il mudhari bisa menjadi majzum apabila bertemu dengan amil jazam. Yang menyebabkan majzum tersebut adalah amil jazam, bukan amil nasab ya, amil jazam. Kita ulang lagi kembali pelajaran minggu lalu. Bahwa yang bisa berubah itu bisa mansub, bisa jazam, dan bisa bisa marfu atau bisa mu'rab ya bahasanya. Itu adalah fi'il mudhari saja, sedangkan fi'il madi nggak bisa berubah i'rabnya. Fi'il amr juga nggak bisa berubah i'rabnya. Fi'il amr dan fi'il madi, begitupun fi'il mudhari pada dhamir antunna dan hunna, dia semuanya mabni, tidak mu'rab, tidak berubah i'rabnya, mabni, tetap keadaannya seperti itu saja. Sedangkan fi'il mudhari yang umum itu dia bisa berubah i'rabnya, bisa menjadi majzum juga ya. Minggu lalu bisa menjadi mansub. Ada amil nasab, makanya dia menjadi mansub. Kalau sekarang hari ini kita belajar apa saja itu amil jazm yang menyebabkan fi'il mudhari menjadi majzum. Oke. Di antara amil jazam adalah yang pertama lam, artinya tidak. Lam adhab ila suq, saya tidak pergi ke pasar. Perhatikan ini, fi'il mudhari'nya menjadi majzum. Majzum itu dengan sukun. Sukun ya, bukan lagi lam adhabu marfu, tapi berubah menjadi sukun lam adhab. Majzumnya dengan sukun. Kemudian lamma, yang kedua lamma. Lamma artinya belum. Lamma ursil al-wajibati, saya belum mengerjakan PR. Begitu pula lamma bisa memajzumkan fi'il mudhari. Majzumnya juga dengan sukun. Tidak lagi ursilu, tapi ursil. Lamma ursil al-wajibati atau lamma ursilil wajibati. Yang ketiga alam, tidakkah? Ini bentuknya biasanya pertanyaan ya. Alam, tidakkah? Alam ta'lam anna an-nahwa sahlun, tidakkah kamu tahu bahwa nahwu itu mudah? Ada tanda tanyanya dong harusnya ya. Nggak kelihatan ternyata di ini. Harusnya ada tanda tanyanya dong ya kan. Lam ini sama saja sebenarnya dengan lam ya. Lam yang pertama tadi yang ditambah harfu istifham a, menjadi alam. Tidakkah kamu tahu bahwa nahwu itu mudah? Tidakkah artinya. Begitu pula alam memajzumkan fi'il mudhari setelahnya ta'lam, yang awalnya ta'lamu menjadi ta'lam, sukun, majzumnya dengan sukun. Yang keempat alamma, belumkah? Alamma sama yang kayak tadi, lamah dikasih
harfu istifham a di depannya. Alamma yadhhab Zaidun, belumkah Zaid pergi? Nah, belumkah Zaid pergi? Nah, memajazumkan fiil setelahnya yadhhab, tidak lagi yadhhabu tapi yadhhab dengan sukun majazumnya. Yang kelima, lamul amri. Nah, ini lam yang berbeda ya. Sebelumnya kita belajar lamukai kemarin. Lamukai memansubkan, sedangkan lamul amri untuk lam perintah ini memajazumkan. Banyak jenis lam ya. Yang kemarin lamukai dan lamul juhud, hari ini lamul amri. Nah, contohnya liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Nah, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Hendaklah. Nah, liyunfiq hendaklah menafkahkan gitu. Perintah ya kan, hendaklah menafkahkan orang yang mampu memberi nafkah tersebut menurut kemampuannya. Nah, jadi lam ini fungsinya untuk perintah ya, makanya dinamakan lamul amri. Nah, lihat fi'il mudhari' setelahnya. Fi'il mudhari' setelahnya sukun atau majzum. Tidak lagi yunfiqu tapi yunfiq. Liyunfiq. Nah, majzum dengan sukun. Nah, ini artinya tadi. Pada surah At-Talaq ya, ayat 7 tadi bisa dilihat di dalam Al-Qur'annya. Yang keenam, lamud doa. Nah, lam untuk permohonan, untuk doa ya. Nah, banyak jenis lam ini. Sebelumnya di jumlah fi'liyah yang mansub ada lamul kai dan lamul juhud. Nah, sekarang kita ketemu lamul amri dan seterusnya ada lamud doa, lam untuk permohonan. Nah, ini contohnya. Wa nadaw ya maliku liyaqdi 'alaina rabbuk qala innakum makithun. Liyaqdi. Nah, seharusnya ini ada huruf ilatnya hilang, dihapus. Nah, mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Rabbmu membunuh kami saja." Membunuh. Yaqdi apa ya artinya ya? Rana lihat dulu di dalam Quran. Surat apa? Az-Zukhruf ayat 77 ya. Takut salah ngerti Nana. Az-Zukhruf surat berapa sih? 43 77. Hendaklah mengakhiri di sini. Artinya mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja." Nah, dia untuk permohonan kepada Malik ya, "Hai Malik." Nah, ya Malik liyaqdi 'alaina rabbuka, hendaklah Rabbmu liyaqdi. Nah, mengakhiri atau membunuh. Nah, diartikannya ya. Nah, mungkin ada harfu ilah. Nah, cari dulu di kamus apa aslinya. Apakah ya qadi ya? Ya qadi. Qadha yaqdi, menyelesaikan, memenuhi, mencapai, menyempurnakan, menuntaskan, menghukumi kalau di sini ya. Nah, mungkin bunuhnya ini lebih ke pembunuhan hukuman ya. Nah, makanya pakai fi'il qadha yaqdi. Nah, yaqdi ada ya-nya. Ya-nya dihapus. Bagaimana kita tahu pada pelajaran sebelumnya bahwa majzum dan mansub itu sama hukumnya ya. Nah, dengan menghapus huruf ilat. Nah, kenapa dia ini kasrah waktu tidak sukun? Karena dia fiil yang pakai huruf ilat terakhirnya. Jadi huruf ilatnya yang dihilangkan. Nah, itu sebagai tanda majzumnya, sama dengan nasab kemarin. Nah, wa nadaw ya maliku liyaqdi.
Tidak lagi liyaqdi, tapi liyaqdi alaina rabbuka. Nah, mereka berseru, ya Malik. Nah, biarlah biarlah Rabbmu membunuh kami saja, atau menghukum kami saja. Begitu. Oke, yang selanjutnya ada la fin nahyi. Nah, la untuk larangan. Itu nahyi ya, untuk larangan. Nah, yang antuna hafal di tasrif itu ini dia. Mengapa dia sukun terakhirannya? Yang antuna hafal itu karena dia majzum, kemasukan la nahi, la larangan, bukan la nafiyah ya, tapi nahi, bukan nafiyah. Yang kemarin sebelumnya pada bab apa itu ada la nafiyah, kalau ini la nahi, nahyi ya. Semua fi'il nahyi didahului oleh la nahiyah. Contohnya la taktub, la taqra, la tadrib. Nah, kebetulan ini semuanya fi'il sahih, fi'il yang akhirannya bukan huruf ilah. Jadi kelihatan majzumnya dengan sukun. La taktub, la taqra, la tadrib. Nah, yang antuna hafal di tasrif itu setelah fi'il amr, nah itu menggunakan la an-nahiyah, la fin nahyi. Nah, kemudian yang ke-8 ada la fid du'a. Nah, yang tadi lam ya, la muddu'a. Sekarang la yang pakai alif setelahnya. La fid du'a. Nah, sama dengan la fin nahyi, hanya saja penekanannya ada pada siapa yang memerintah dan siapa yang diperintah. Bila yang melarang lebih tinggi kedudukannya, nah, maka itu perintah larangan. Sebaliknya, jika yang melarang lebih rendah kedudukannya, maka itu bukan perintah larangan, melainkan permohonan atau doa. Nah, kalau yang memerintah lebih tinggi, misalnya Allah yang memerintah kepada hamba-hambanya, berarti itu masuk la nahyi. Nah, sedangkan kalau yang memerintah itu lebih rendah kedudukannya, misalnya seorang hamba meminta kepada Rabbnya, nah itu bukan lagi dinamakan perintah ya, larangan tadi, tapi sebuah permohonan atau doa. Nih contoh, Rabbana la tu'akhidna. Nah, Rabbana ini mintanya kan ke Rabb, seorang hamba mintanya ke Rabb, berarti masuk la fid du'a. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Doa ya, ini bentuk doa, ini dia la tu'akhidna, sukun majzum, fi'il mudhari setelahnya. Rabbana wala tahmil alaina. Nah, tahmil tidak lagi tahmilu, tapi tahmil. Nah, sebuah permohonan atau doa. Rabbana wala tuhammilna, sama juga ini sukun, fi'il mudhari setelahnya la fid du'a. Nah, nanti lihat lagi konteks kalimatnya. Kalau kalimatnya itu yang meminta ini lebih rendah, berarti masuklah fid du'a. Nanti kalau konteksnya seperti yang kayak gini, yang memerintah misalnya lebih tinggi daripada yang diperintah, itu masuk la fin nahyi, la larangan, bukan la doa. Paham ya maksudnya? Oke. Ini artinya yang tadi ya, tuh lihat saja sendiri, baca sendiri saja. Kalimat jawab atau syarat dengan in, nah ini masuk juga pada pembahasan yang majzum. Afwan, mansub. Kemarin yang mansub ya. Oh iya, majzum. Nah, ini kalimat syarat nih. Kalimat jawab syarat dengan in. Nah, kemarin kan dengan fa, wa atau aw ya. Sekarang dengan in. Ma, man, mahma, izma, ayu, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama. Nah, ini semua huruf-huruf syarat. Adatul syarti namanya. Ini adatnya. Nih, semua yang ini nih adat syaratnya. Ini merupakan kelompok huruf jazm yang menjazamkan dua fi'il mudhari sekaligus, dikarenakan bentuk kalimatnya adalah kalimat bersyarat di mana ada syarat dan jawab, seperti yang Anda jelaskan minggu lalu ya. Nah, kalau dalam kalimat syarat itu ada syarat dan jawab. Nah,
Kemudian dia didahului oleh adat syaratnya. Adat syaratnya ada in, ma, man, mahma, ilma, dan seterusnya. Ini adat syaratnya. Setelah adat syarat ini ada kalimat syarat yang di dalamnya terdapat dua fiil mudhari. Kemudian dua fiil mudhari ini menjadi jazm atau majzum. Nah, coba lihat ini contoh yang paling simpelnya ya. In tadhhab adhhab. In adat syaratnya tadhhab fiil mudhari pertama, adhhab tadhhab fiil mudhari pertama, adhhab fiil mudhari kedua. Fiil mudhari pertama sebagai syarat. Nah, adhhab sebagai jawabnya. Syarat jawab adat syarat. Nah, jika kamu pergi, jika ya artinya kamu pergi saya pergi gitu. Jika kamu pergi saya pergi. Syarat jawab. Syaratnya kamu pergi, saya pergi gitu. Contoh yang lain, ayo kita taqra aqra. Nah, kitab apa yang kamu baca? Saya akan baca. Nah, ayu kita taqra aqra. Fi'il mudhari pertama sebagai syarat, fi'il mudhari kedua sebagai jawabnya. Nah, dua-duanya menjadi mansub, memansubkan dua fi'il mudhari. Ayu kita taqra aqra. Buku apapun yang kamu baca saya akan baca. Nah, amil jazm di atas ketika bertemu dengan fi'il mudhari akan menjadikan majzum. Tanda i'rab fi'il mudhari ketika majzum adalah kalau di sini sukun. Nah, nih dirumuskannya bagaimana saja tanda-tanda majzum di dalam fi'il mudhari. Nah, seperti yang minggu lalu juga, seperti yang dimansub juga ya. Perhatikan. Nah, fi'il mudhari yang akhirnya bebas dari huruf ilat, bukan huruf ilat dia berartinya. Nah, dan dhamir tasniyah, bebas dari dhamir tasniyah, bukan alif nun terakhirannya, dan bukan pula waw nun terakhirannya, dan bukan pula ya nun terakhirannya. Bebas dari huruf ilat, bebas dari alif nun, bebas dari waw nun, bebas dari ya nun. Nah, apa itu? Yaf'alu, taf'alu, af'alu, naf'alu. Nah, ini semua keadaan majzumnya, keadaan jazmnya yaitu sukun, menjadi lam taf'al, lam yaf'al, lam naf'al, lam af'al. Nah, yang kedua, fi'il mudhari yang akhirannya mengandung dhamir tasniyah, akhirannya alif nun, dan jamak waw nun, dan mufradah mukhatabah ya nun. Ini anti, untuk anti ini mukhatabah ya. Nah, perhatikan apa saja itu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'ali, taf'alina. Nah, keadaan jazmnya tidak lagi dengan sukun tapi membuang nunnya dibuang. Perhatikan, lam yaf'ala, lam taf'ala, lam yaf'alu, lam taf'alu, lam taf'ali. Nah, membuang nun sebagai tanda jazmnya, sama seperti mansub kemarin, nasab. Terakhir ya, fi'il mudhari yang akhirannya mengandung huruf ilat. Ini yang tidak ada di tabel sebelumnya ya, di buku cetakan lama. Yad'u, yakhsha, yarmi. Nah, membuang huruf ilat, tanda jazmnya. Yang tadi membuang nun, yang ini membuang huruf ilat kalau dia fi'il mudhari yang akhirannya huruf ilat. Lam yad'u, tidak lagi yad'u, tapi yad'u, wawunya dibuang. Lam yakhsha, alifnya dibuang. Lam yarmi, ya-nya dibuang. Nah, ada catatan tambahan di sini. Fi'il mudhari' dhamir hunna dan antuna seperti yaf'alna, taf'alna merupakan fi'il yang mabni. Artinya tidak terpengaruh oleh faktor apapun, baik huruf nasab maupun